Bapak Ibu kalau sudah mengambil makanan boleh seperti di bawah ke sini makan di sini. Dan sebagainya. Bapak Ibu dan terkasih, selamat siang semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk kita. Bapak Ibu terkasih, kalau boleh saya bertanya, apakah pernah menjemput seseorang di bandara, ternyata pesawatnya delay? Pernah? Sering? Ada yang punya pesawat nggak di sini? Ya, mungkin menjengkelkan ya, kalau udah nunggu lama, aduh nggak datang-datang. Atau juga pernah menunggu suaminya harusnya sudah pulang kantor, tapi jam segini kok belum pulang gitu. Pernah, ibu-ibu? Sering. Bapaknya dipertanyakan juga ini. Ya, Bapak Ibu, saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, pada tanggal 20 November 2025 kemarin, saya bersama ada umat di sini. Saya menjemput seorang pastor, ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Tiketnya tuh tertulis mendarat jam 20.00, jam 8 malam. Saya siap-siap berangkat. Kemudian ternyata saya tunggu jam 9 datang, jam 10 belum datang, jam 11 belum datang. Sudah, saya, ini bener nggak ini? Nggak taunya apa datangnya. Datangnya itu, mendaratnya itu jam 24. Menunggu berapa lama itu? Hampir-hampir Pak Andre mau pulang. Tapi kami juga dikagetkan bahwa pesawatnya itu ternyata delay dan diganti pesawatnya. Kemudian tempat mendaratnya, terminal pun juga berbeda. Saya harus nyari-nyari. Ternyata di terminal 2. Ya, karena kami sudah komit mau menjemput, apapun yang terjadi, saya tunggu sampai mendarat, sampai saya bisa membawa pulang. Dan sampai di paroki Agustinus itu 1 malam. Ya, situasi kondisi yang kadang membuat kita lelah ya kalau menunggu. Ya, Bapak Ibu terkasih, inilah salah satu contoh peristiwa yang tidak pasti. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi dan kita alami. Semuanya masih mungkin, tidak ada pun yang pasti untuk hari esok. Kalau kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, di mana Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita dengan bersabda, berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sesuatu yang tidak pasti di hari esok bukan menjadi alasan bagi kita untuk lalai, tapi menuntut kita untuk siap siaga
dan berjaga-jaga. Artinya, kita tetap bertanggung jawab atas hidup kita sekarang ini. Kita tetap mengerjakan apa yang mesti kita kerjakan, melaksanakan apa yang mesti kita laksanakan. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan pada hari ini sangat jelas menunjukkan apa yang harus dibuat untuk menghadapi sesuatu yang tidak pasti di hari esok. Katakan, malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup sopan. Ini yang diharapkan Santo Paulus kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau Santo Paulus tadi, marilah kita hidup sopan. Pertanyaannya, siapakah yang tidak sopan hidupnya sampai hari ini? Mungkin kita bisa bertanya pada diri. Atau anak-anak, kalian sopan dengan orang tua enggak selama ini? Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Anak-anak, oh udah di luar banyak. Karena seringkali kalau pengakuan dosa, anak-anak SD, SMP maupun SMA itu seringkali yang diutarakan pertama kali, saya sering marah-marah dengan orang tua. Hampir semua. Maka anak-anak, kalian harus hormat, harus sopan kepada orang tua. Ya. Ini ditekankan oleh Santo Paulus kepada kita semua. Atau masih ada yang bertengkar yang di sini, atau yang iri hati satu dengan yang lain, atau masih menyimpan dendam, tidak mau memaafkan yang ada di sini, kita disapa oleh Santo Paulus untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap itu. Kita tanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak hormat, yang melukai hati Tuhan maupun melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita, dan berani untuk mengenakan senjata terang, berani untuk bersikap hormat kepada satu yang lain, sama pada orang tua, pada yang lebih sepuh, berani untuk terus semakin peduli, berani memberikan diri dengan penuh kasih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan campur tangan kita, dan berani untuk memberikan pengampunan dan damai kepada orang-orang yang telah melukai hati kita. Inilah perbuatan-perbuatan terang yang hendaknya terus kita lakukan. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada tahun gereja yang akan datang. Namun hal yang sudah pasti adalah hari ini kita mengakhiri tahun liturgi lama, tahun liturgi C, masuk tahun liturgi baru, tahun A. Dan diawali dengan merayakan misa Minggu
yang pertama. Hal yang pasti pula adalah apa yang sudah terjadi dan sudah kita buat dan kita kerjakan pada tahun yang silam. Itu sudah pasti. 4 tahun yang lalu, pada tanggal 30 November, ini 30 November ya, 30 November 2021, kita secara khusus di stasi Santo Petrus Pasar Kemis mendapatkan persembahan istimewa. Di belakang saya ada patung Yesus Gembala Baik, ukiran dari akar kayu jati. Ini persembahan istimewa dari Bapak Kiai Haji Yusuf, pemilik pondok pesantren yang memang berawal karena saya dan umat di sini punya relasi yang dekat. Ya. Kami menjalin hubungan persahabatan yang sejati. Saya sering makan siang di rumah, sering ngobrol dengan mengajak pengurus-pengurus di sini. Kami sudah kayak keluarga. Nah, saya tidak tahu ketika di tempat ya biasa untuk pengajian, untuk apa itu, kok ada patung Yesus Gembala Baik. Kemudian saya ngomong langsung sama Pak Kiai Haji Yusuf. Saya sering kali manggilnya Abah. Abah, ya Romo, boleh nggak patung suci ini yang saya hayati, patung Yesus Gembala Baik yang suci, dipersembahkan kepada. Oh, monggo Romo, monggo. Dengan sukacita Romo. Saya senang sekali. Tapi gini ya, Bah. Kenapa Romo? Saya belum punya tempat untuk menempatkan benda suci ini. Saya persiapkan dulu tempat dulu, Abah. Nanti kalau sudah akan kasih info kalau tempat ada. Kemudian saya pulang nasi dengan tim di sini, dengan pengurus-pengurus ini, karena di sini dulu seperti masih bedeng yang seperti ya tempat kambing ya di sini, ya, nggak berubah. Karena di sini masih ada comberan sini, nah nanti bisa lihat bedeng yang ada di sebelah sana, itu bekas bedeng di sini. Ini masih tanah, itu juga masih, ya semuanya masih rawa. Kemudian karena saya diberi pengharapan untuk mendapatkan patung Yesus Gembala Baik ini, kemudian ini kami bikin bedeng sementara. Hanya sebelah sini, sampai sebelah itu, sampai situ. Sini belum. Ya. Kemudian dalam waktu 56 hari, kami bisa mendirikan tempat ini. 56 hari. Dan ini pun, ya, pintu-pintu ini bekas pintu dari pastoran Paroki Karawaci. Kami bawa ke sini. Dan kebetulan ada bantuan dari umat yang menghubungkan dengan Telkom, kita dapat dana. Waktu itu 200. Kita wujudkan di sini. Dan puji Tuhan, banyak umat yang terus berbagi berkat untuk membangun bedeng yang kita cinta. Kemudian tanggal 30 November 2021, Abah, keluarganya, ustadz-ustadznya, santri, dan juga Pak Lurah saat itu, kemudian kami jemput membawa patung Yesus Gembala Baik yang ada di belakang. Bahwa di sini, kemudian tempat ini dan patung ini saya berkati, dan
kami merayakan misa pertama kali di sini. Dan puji Tuhan, mulai saat itu sampai sekarang kita bisa merayakan misa di tempat ini dengan damai, dengan nyaman. Disyukur kita boleh menerima berkat Abah Kyai Yusuf ya, berupa patung, dan ini mengawali perjalanan Bedeng ASG Santo Petrus. Itu 4 tahun yang lalu sudah terjadi. Dan juga 20 tahun yang lalu, tanggal yang sama, 30 November 2005, ada yang ditabiskan menjadi imam. Salah satunya yang berdiri di sini. Saya ditabiskan pada tanggal 30 November 2005 di Santa Monica BSD. Mungkin di sini ada beberapa umat dari BSD, terima kasih atas kehadirannya. PSE BSD hadir di sini, terima kasih. Di sanalah saya ditabiskan jadi seorang pastor, imam. Saya bersyukur dan berterima kasih atas dukungan seluruh umat yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya. Dan semoga saya menjadi imam yang baik dan murah hati, sehingga boleh melayani umat yang dipercayakan Tuhan pada penggembalaan saya. Dan baru 20 tahun saya menjalani imamat, panggilan saya sebagai seorang gembala. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk melanjutkan pelayanan saya dimanapun saya ditugaskan. Sebagai seorang imam memang siap sedia untuk diutus dimanapun ditugas. Dan kebetulan 20 tahun itu saya sebelumnya tugas di Asmat 6 tahun, dan di sini sudah jadi 14 tahun, jadi sudah lumutan di sini sebenarnya. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih saya boleh melayani umat di Paroki Karawaci dan di Stasi Santo Petrus Pasar Gemsi dengan penuh sukacita. Umatnya luar biasa. Apalagi di Stasi Pasar Gemes ini sungguh-sungguh kompak membangun, memelihara, menjaga tempat ini dengan luar biasa. Terima kasih untuk persembahan kalian untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini, di Stasi Pasar Gemes, dan juga para pengurus-pengurusnya. Kalian terus kompak, pasti banyak umat lain yang juga akan menjadi saluran berkat bagi perkembangan tempat yang dijanjikan Tuhan ini menjadi surga mini. Amin. Jika kalian penuh kasih satu dengan yang lain, saya percaya surga kecil akan tercipta di sini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah terjadi dan yang kita alami pada tahun yang silam. Seraya memohon agar kita tetap siap siaga dan berjaga-jaga menghadapi tahun yang baru yang akan datang. Mari kita tanggalkan perbuatan-perbuatan gelap
perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kita berbuat, dan di tahun liturgi baru masa Advent ini kita kenakan perbuatan-perbuatan terang, semakin penuh kasih, semakin peduli, berbela rasa, ramah, dan murah hati. Siap siaga untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan bagi banyak umat. Mari kita tanggalkan cara hidup lama yang membelenggu hati dan hidup kita, dan kita kenakan perbuatan-perbuatan kasih yang melegakan hati dan hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu serta Romo yang terkasih, khususnya Romo Warno. Hari ini kami dari OSA Choir. Apa itu OSA? OMK Santo Agustinus Choir.
Singkatan yang disingkat kembali Bapak Ibu. Kami terbentuk karena kami sudah menang Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, terkhusus juga Romo Warno yang sudah selalu mendampingi kami serta mendoakan kami bisa meraih juara 1 Sedekenat KAJ dalam lomba Choir 2025 Cardinal Cup. Tepuk tangan lagi buat teman-teman OMK Bapak Ibu. Piala ini kami persembahkan sebagai hadiah untuk Romo Warno atas ulang tahun imamatnya. Silakan Romo Warno diterima. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun imamat ke-20 kepada yang kami cintai, Pastor Stefanus Suwarno, OSC. Setelah kita bernyanyi, Pastor mohon untuk potong tumpengnya ya, Pastor. Nanti Pak Heri dan Pak Yanto kita akan Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
ini tak bagi gue. Sama dong. Ini mau diberikan kepada siapa? Tunjuk. Pada siapa diberikan tumpangnya? Siapa ya? Buka-bukaan. Bahaya Pak mau tahu. Iya, monggo. Boleh dibuka katanya Romo, buka-bukaan Romo katanya. Oke, buka. Apa isinya ya? Buka. Simsalabim ada kadabra. Apa isinya? Bikin penasaran Romo, bukanya lama. 1, 2, jangan lupa dipajang di kamarnya ya Pastor. Baik, ini dari Romo ada lagi nih. Pokoknya berlimpah Romo. Ada dari Panggilan dan SKK akan memberikan sesuatu juga. Monggo naik aja. Bisa kok Bu? Harus bisa. Baik, selamat ulang tahun Imam Pastor. Teman-teman OSK kalian luar biasa. Thank you. Siapa lagi yang mau ngasih hadiah? Ini saya nungguin loh ini. Baik, Pastor.